Jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi, penghematan, memang seharusnya IKN itu nol ditambahkan di situ kan nggak ada gunanya kan. Apa efeknya dalam 5 tahun ke depan? Nggak ada apa-apa di situ kan. Sementara kalau akhirnya sang menteri PUPR mengungkapkan faktanya bahwa memang anggarannya itu di stop, diblokir, ya itu bagus juga sebetulnya kan. Jadi publik tetap melihat IKN ini adalah warisan kepentingan Presiden Jokowi sebelumnya, dan itu yang mesti dihentikan karena impactnya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak ada tuh, impactnya terhadap pariwisata juga nggak ada, impactnya terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh, impactnya terhadap masuknya investasi asing nggak ada tuh, karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor, keamanan lingkungan dipertanyakan tuh, kedudukan dia juga di dalam global regional global politik nggak ada manfaatnya. Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi kasih anggaran satu rupiah pun di situ kan, ekstrimnya begitu tuh, supaya betul-betul fokus pada makan siang, fokus pada pertahanan, fokus pada ketahanan pangan dan energi. Kan kalau kita lihat postur anggaran Pak Prabowo bahwa Departemen Pertahanan itu, Kementerian Pertahanan itu anggarannya bahkan ditambahkan itu kan. Jadi ada persiapan sebetulnya untuk daya tahan nasional di bidang pertahanan, di bidang pangan, dan di bidang energi. Nah kalau kita baca itu secara sistematis, itu artinya di belakang pikiran Pak Prabowo ada kekhawatiran terjadinya eskalasi perang. Karena itu mesti ada persiapan logistik kan. Kan begitu cara berpikirnya. Nah IKN mau jadi apa? Jadi benteng untuk mempertahankan Indonesia, yang nggak bisa itu. Sudahlah. Kalau mau memindahkan ibu kota itu harus secara sosiologis. Jadi ya saya tidak menentang pindah ibu kota. Tapi barangkali 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi kalau IKN mau dijadikan betul-betul ibu kota. Nanti dululah namanya IKN. Namakan aja Kota Nusantara. Kota Nusantara. Lalu pelan-pelan dibangun secara sosiologis. Nah kalau siap baru dijadikan ibu kota. Itu pun Prabowo mengatakan ibu kota politik ya. Makanya bilang apa kata gue. Saya gak percaya ya. Padahal kita berpikir rasional saja. Ngapain pindah ibu kota? Tempatnya jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau bicara mengenai IKN ya. Apa kabar IKN? Kenapa? Karena IKN ini yang paling banyak terkena potongan. Coba kita lihat yang pernah saya sampaikan. Potongan IKN itu sampai 75% kalau tidak salah. Angkanya sih nggak terlalu besar, tetapi potongannya itu sampai 75%. Ada orang mengatakan, gimana perkembangan IKN? Gimana mau berkembang? Orang mangkrak ya kan? Mangkrak udah pasti orang nggak dikasih dana ya. Jadi Sobat era sekalian, kalau kita lihat misalnya dari kemarin ya yang kita spill pemotongan-pemotongan itu, maka proyek IKN ini pemotongannya termasuk yang paling banyak. Dan memang seperti yang pernah saya katakan, ya kan, memang nggak berkeinginan Prabowo untuk pindah ibu kota pada masa pemerintahannya. Jadi
ketika saya ngomong begini, saya ingat tuh loyalis Jokowi apalah ngomong AOBB dan lain sebagainya ya, mengkritik saya di podcast lain. Saya nggak mau sebut namanya ya. Tapi faktanya kan tidak dilanjutkan kan. Prabowo tidak berkeinginan baik secara subjektif maupun secara objektif. Kenapa? Secara subjektif ya Prabowo nggak ingin pindah ibu kota itu. Secara objektif tidak ada duitnya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota. Siapa yang mau pindah di tempat yang nggak jelas itu? Kan begitu. Kalaupun dia mau melanjutkan, ya dia nggak enak aja sama Jokowi. Tapi tidak untuk pindah, ya kan? Tidak ada perintah percepatan pembangunan seperti yang dikatakan atau dikepreskan oleh Jokowi. Dan kalau kita lihat di sini ya, itu otorita IKN itu dipotong 4,81 triliun. Kemudian proyek Kementerian PU 81,38 triliun. Jadi kalau kita bicara mengenai pemotongan terbanyak itu dua. Otorita IKN dipotong 75,23%. Kemudian Kementerian PU 73,35%. Kementerian Perumahan dan Pariwisata Praswil Prasana 69,41%. Bisa dibayangkan kan? Tapi untungnya BNPT juga dipotong banyak juga ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi sobat daerah sekalian bisa dibayangkan. Prabowo memang tidak berkeinginan. Bayangkan untuk apa kita punya yang namanya istilahnya punya IKN yang canggih, tetapi akhirnya ya nggak jadi juga, nggak masuk akal. Nah kalau soal tolak IKN itu saya sudah tolak sejak 2016 ya, ketika ditanya oleh seseorang apakah saya tolak pindah ibu kota, saya nolak ya. Ini Prabowo, ini ada beberapa saya ya. Prabowo disebut tak mau pindahkan ibu kota ke kota Jakarta ke IKN. Jika ibu kota dipindah ke kekhususan pemerintahan jangan apa. Jadi saya pernah ditanya ya, saya tolak itu pemindahan IKN ya. Refli Harun tak lihat dalih kuat ibu kota pindah ya. Jadi sobat daerah sekalian, itu sudah saya katakan ketika ada rencana untuk memindahkan ibu kota 2016. Nah, sekarang Banggar DPR mulai bicara. Banggar DPR sepakat anggaran IKN diblokir, tidak mendesak. Ya. Oke, coba kita bacakan dari CNN Indonesia ini ya. Jakarta, CNN Indonesia. Anggota Badan Anggaran Banggar DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir anggaran pembangunan ibu kota Nusantara dalam kurung IKN. Menurut Nasir, sejauh ini tidak ada yang mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius bekas Presiden Joko Widodo tersebut. Ya. Dengarkan kalian yang pembela Jokowi ya. Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN. Karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitasnya, kata Nasir pada Political Show CNN Indonesia. Ya. Nasir menyatakan di tengah kondisi ekonomi hari ini yang lebih penting adalah memastikan sektor perekonomian masyarakat bisa tetap jalan. Ia menyebut efisiensi anggaran hari ini turut menimbulkan kekhawatiran gejolak sosial di tengah masyarakat. Tapi DPR nggak dipotong anggarannya. Misalnya tadi orang yang punya pasir nggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya ucapnya. Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Indra Jaya mengatakan penundaan pembangunan IKN adalah keputusan tepat Prabowo. Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda. Bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya, kata Indra dalam keterangan tertulis. Indra mengapresiasi rencana Prabowo yang ingin IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang atau 1 tahun sebelum masa jabatannya berakhir. Itu pun kalau iya. Ia menilai rencana itu menunjukkan Prabowo tak sekadar mementingkan kepentingan pribadi dan membebani kementerian lembaga terkait. Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024 atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN.
Kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan, ujar Indra. Di sisi lain, Indra mengatakan upaya Prabowo memblokir anggaran pembangunan IKN melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani imbas efisiensi anggaran. Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas program Astacita Presiden Prabowo Subianto seperti MBG, ya, makan bergizi gratis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman, jelas Indra. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menjelaskan blokir itu bertalian dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka usai pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi 5 DPR. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya, kata Dodi di Kompleks Parlemen. Luar biasa. Lumayan lah ya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office PCO, luar biasa ya. Hasan Nasbi nempis blokir anggaran itu akan menyetop proyek IKN. Wah, masih orang Jokowi ngomong begitu ya. Hasan menyebut anggaran yang diblokir bukan berarti tidak ada, tetapi belum bisa digunakan saat ini. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan, anggarannya belum dibuka, kata Hasan di kantor PCO Jakarta. Ngapain pula dia ngomong beginian, ya kan? Dia kok bela IKN, kemudian dia bela Jokowi ya. Nggak jelas ini ya. Pasti duitnya nggak cukup tuh, nggak ada persiapan matang terutama dari segi pendanaan, ambisi doang dikira itu bisa meroket semudah itu. Dulu waktu Pak D jadi penguasa pada setuju IKN dibangun secepatnya, sekarang pada setuju ditunda. Ya begitulah, siapa yang berkuasa maka dialah yang akan didengar. Makanya dengarkan orang-orang yang tidak punya kepentingan ya. Seperti Refli Harun ya. Saya sudah mengatakan tidak setuju pindah IKN, nggak ada urgensinya. Ya. Waduh, pendukungnya bla 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 bla. Sekarang bahkan ya ada problem hukum soal ibu kota sesungguhnya. Kenapa? Jakarta itu ya, itu sebenarnya kan sudah dianggap tidak lagi ibu kota. Makanya ada undang-undang ya daerah khusus Jakarta dikaji. Tetapi pindahnya secara faktual belum. Ya. Jadi gimana kita kemudian menganggap bahwa sudah ada perpindahan ibu kota? De jure pindah, de facto belum. Memang masih ada pasal peralihan yang ada kepres dan lain sebagainya. Jadi sudahlah. Kalau mau memindahkan ibu kota itu harus secara sosiologis. Jadi ya saya tidak menentang pindah ibu kota, tapi barangkali 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi kalau IKN mau dijadikan betul-betul ibu kota, nanti dululah namanya IKN. Namakan aja Kota Nusantara. Kota Nusantara, lalu pelan-pelan dibangun secara sosiologis. Nah kalau siap baru dijadikan ibu kota. Itu pun Prabowo mengatakan ibu kota politik ya. Makanya bilang apa kata gue. Ini gak percaya ya. Padahal kita berpikir rasional saja. Ngapain pindah ibu kota? Tempatnya jauh lagi. Tapi yang diuntungkan Prabowo juga katanya. Banyak tanah di sana. I don't know exactly ya. Hasim. Jadi sobat era sekalian. Kalau kita mau pindah ibu kota. Yang masuk akal lah. Harusnya kalau pindah ibu kota itu ya kota-kota yang kira-kira memang sudah jadi secara sosiologi. Saya sepakat dengan kemarin dari Nanyang Technological Singapore ya, yaitu Zulfikar Amir. Bukan tidak setuju, tetapi harus berkembang secara sosiologis dulu. Masyarakatnya ada, ketertibannya ada. Nah, setelah siap kotanya, baru kemudian dipindahkan. Bukan seperti sekarang ini, dari Greenfield, Brownfield pindah. Nggak ada yang mau. Makanya nggak ada yang nafsu. Kecuali barangkali nafsu melihat proyeknya. Makanya saya lihat, coba dicek governance-nya. Jangan-jangan ada kong kali kongnya antara Jokowi dan para oligarki dalam membangun ibu kota. Sehingga ada kompensasi menjadi PSN PIK 2, PSN di daerah
BSD dan lain sebagainya. Begitu ya saudara sekalian. Kadang-kadang kita dianggap wah begini begitu, padahal yang terjadi adalah apa yang kita katakan itu betul. Jokowi terlalu ambisius dan akhirnya membebani anggaran negara. Coba bayangkan berapa uang yang digelontorkan untuk IKN, berapa pohon yang ditebang dan lain sebagainya untuk memenuhi ambisi Jokowi yang akhirnya gak bisa juga dilanjutkan secara, ya kalaupun misalnya tidak dihentikan terus dan lain sebagainya. Ya, itu kan basa-basinya. Prabowo kan tidak enak sama Jokowi. Ya. Makanya kemudian ada eufemisme menjadi ibu kota politik. Itu pun 2028. Apa yang dimaksud dengan ibu kota politik? Kan lucu. Ibu kota atau ibu kota politik? Ya kan? Kalau mau ibu kota politik nggak ngerti, nggak ada pengertiannya apa. Ibu kota ya ibu kota. Nggak ada kata-kata ibu kota politik. Apalagi yang dibuat oleh Jokowi itu adalah sebuah kota untuk persembahan dunia yang smart city, yang begini, yang begono dan lain sebagainya. Tidak hanya untuk ibu kota politik, tapi untuk sebuah kota baru yang sifatnya ambisius. Ya sama seperti misalnya menjadikan PIK 2 seperti Singapura, ya kurang lebih sama. Jadi hanya orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang yang katakanlah bagian dari oligarki yang bisa tinggal di sana. Begitu ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Diblokir banyak yang dikorupsi. I don't know. It could be ya. Kemudian makanya kita kan tidak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengecek semua hal-hal seperti ini. Kita tidak tahu apa saja yang sebenarnya yang harus kita lihat ya di dalam proses ini. Oke, sebentar ya. Saya share ke teman dulu. Jadi, Assalamualaikum Pak Refli, kemana saja nih? Saya nggak kemana-mana, tapi sakit ya, kondisi sakit badan. Karena itu perlu jaga kesehatan ya. Seharusnya tunda selamanya, bukan tunda kalau begitu. Dihentikan ya. DPR desak kembali sidang kembalikan ibu kota di Jakarta. Selamat sore berangkat buat uka-uka. Kekayaan sumber daya alam Indonesia tertinggi keempat di Asia Pasifik dan tertinggi di ASEAN. Tapi mengapa UMR Indonesia terendah kelima di ASEAN? Malah PPN-nya yang paling tinggi. Mengapa bisa begitu? Ya itulah banyak korupsi ya. Desak DPR pemerintah Prabowo kembalikan ibu kota ke Jakarta bukan di Kalimantan. Pak Refli, supaya bangunan terawat diberdayakan saja sebisanya itu IKN. Jadi tempat diklat atlet atau kelulusan angkatan taruna-taruna kan bisa daripada mangkrak berlumut kebanjiran gak ada manfaatnya. Ya iyalah. Akhirnya kan kita di fait accompli kan. Sama seperti monorail Jakarta yang di fait accompli, akhirnya kita gak bisa lagi bongkar ya. Karena tidak ada anggaran untuk membongkarnya. Prabowo lebih baik mikirin MBG daripada IKN. Saya tidak bisa bayangkan bila ASN pindah di sana. Fasilitas masih apa adanya. Apalagi bila pejabat-pejabat pindah ke sana dalam waktu dekat ini. Yang ada pada setruk pejabat-pejabat tinggal di sana. Rakyat nggak butuh IKN. IKN hanyalah proyek ambisius Jokowi dan oligarki. Jika MBH berhasil bisa nyapres lagi 2029 MBG ya. Kemudian Hambalang jilid 2, undang-undang dulu yang dibuat gerombolan Jokowi udah dapat permukatan jahat berjemaah. Ngebangun dari hasil ngutang rakyat yang jadi sasaran. Pak Prabowo jangan bandel dan dablek apa yang dibisikkan oleh rakyatnya. Saya yakin IKN hanya pencitraan Jokowi dan banyak uangnya. IKN ibu kota nepotisme Jokowi, sejarah terburuk negeri ini. Itu gara-gara bilang ibu kota nepotisme itu ada bule yang ditangkap. Kacau juga, orang itu nggak tahu di mana sekarang. Jokowi sejarah terburuk negeri ini. Jika MBG oke, yang mahal dari bangun kota itu bukan bangun gedungnya tapi menciptakan ekosistem dan kegiatan ekonomi. Kemampuan fiskal kita sangat terbatas, 500 triliun hanya untuk bayar bunga utang wajib stop. Kemudian topinya beli di mana bang, dikasih ya. Gak ada manfaatnya, malah warga sekitar terdampak banjir akibat pembangunan IKN. IKN jadikan kantor si Gibran aja. Kalau terbukti di kemudian hari ijazahnya palsu, ya Allah sungguh sangat memalukan. Begitu saudara sekalian ya, apa kata gue udah bilang ya.
Ngapain bangun-bangun ibu kota ya. Jadi bangun ibu kota yang masuk akal itu adalah satu. Bukan kota yang sama sekali baru. Tapi kota yang sudah jadi. Tapi kemudian ditata ulang. Diperbaikin. Ya, kalaupun mau baru nggak boleh jauh-jauh dari Jakarta harusnya. Yalah sudahlah ya. Itu kerjaan Jokowi yang menjadi PR kita semua. Dengan buzzer-buzzernya yang mendukung IKN sebagai proyek kebanggaan yang ambisius. Tapi akhirnya kita semua yang jadi korban. Begitu sobat daerah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cheers.